Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bapak untuk materi berikutnya, yaitu di kelas 11 SMK. Kita akan melanjutkan lagi tentang materi aplikasi barisan dan deret bilangan. Untuk lebih memperjelas, minggu-minggu sebelumnya kita pelajari sedikit ya. Ini Bapak tambahkan lagi bagaimana mempelajari materi aplikasi barisan dan deret bilangan, terutama untuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Pertumbuhan yang perlu kalian pahami adalah kaidah dari barisan dan deret yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan pertumbuhan, ya, pertumbuhan atau pertambahan. Pada bahasan ini pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan yang menurut deret ukur geometri. Jadi pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Secara umum kita bisa rumuskan pertumbuhan setelah T tahun adalah HT atau pertumbuhan T ke T adalah H dikali 1 dalam kurung 1 tambah R dipangkatkan T. Ya, ini adalah rumus umumnya yang bisa kita gunakan. Ini untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini. Pada tahun 2000, suatu negara tercatat jumlahnya adalah 25 juta jiwa. Jika pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk nanti kalau pada tahun 2020 ya. Jadi kita gunakan rumus yang tadi ya, rumus umum tadi kita bisa simpulkan untuk awalnya H-nya adalah 25 juta jiwa. Itu jumlah penduduk di tahun 2000, kemudian pertumbuhannya 3% atau 0,03, kita boleh desimalkan. Kemudian waktunya atau T-nya adalah kita kurangi 2020 dikurangi 2000 adalah 20 tahun. Yang ditanya adalah H20 ya. Selama 20 tahun, bukan 2020 ya, tapi H selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, maka kita gunakan rumus ini tadi hanya 25 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,03 dipangkatkan dengan 20. Jadi yang kita selesaikan, yang pertama kita jumlahkan dulu 1 tambah 0,03 ya, jadi 1,03. Kemudian baru kita pangkatkan ya. 1,03 ini kita pangkatkan dapat 1,80611123467 ya. Baru kemudian kita kalikan 1,8 sekian ini kita kalikan 25 juta dapat H20-nya adalah 45 juta 152.786,8667. Nah, kita bulatkan saja ya. 8,667-nya kita bulatkan jadi 1 ya. Jadi dibulatkan jadi pada tahun 2020 jumlah penduduk bertambah menjadi 45 juta ya. Yang tadinya sekitar 25 jutaan jadi 45 juta 152.781 jiwa. Ini adalah pertumbuhannya. Peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan ya. Jadi penurun. Kalau tadi bertambah dia menurun sama jadi atau berkurang. Kalau tadi rumusnya ditambah, di sini rumusnya dikurang ya. Sama yang persis rumusnya dengan pertumbuhan, hanya berbeda tanda operasi matematikanya. Untuk contoh kita lihat tentang penyusutan harga sebuah sepeda motor. Di sini harga beli motor pertama 15 juta dan harga jualnya menurut pasar itu menurun sebesar 10% setiap tahun ya. Harga pasar diperkirakan setiap tahun tuh turun menyusut 10% harga itu. Maka tentukan harga jual sepeda motor setelah kita pakai selama 5 tahun. Ya, kita gunakan rumus yang tadi. Kita tahu harga pertamanya adalah 15 juta atau H-nya. Kemudian persentasenya atau R-nya 10% katanya setiap tahun. Kita desimalkan menjadi 0,10 ya, atau kalau 0 di belakang koma hilang gitu 0,1 saja. Kemudian T-nya atau waktunya adalah 5 tahun. Kita masukkan H5 berarti H yang kelima. Berarti 15 juta ya, terus rumus hanya 15 juta dikali 1 dalam kurung 1 kurang 0,1 pangkat T-nya 5 ya. Yang kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 1 kurang 0,1 adalah 0,9. 0,9 kemudian kita pangkatkan jadi 0,59049. Baru ini kita kalikan dengan 15 juta dapat 8.857.350. Ini adalah harga jual
motor tersebut setelah menyusut setelah 5 tahun kita pakai ya. Jadi 8.857.350.000 rupiah, 350 rupiah. Berikutnya adalah tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan. Ya, ini rumusnya mirip sama pertumbuhan tadi ya, mirip-mirip. Hanya simbolnya mungkin kita bedakan, jadi MT sama dengan M dikali 1 ditambah ya, kalau pertumbuhan juga ditambah I ya, persentasenya dipangkatkan dengan T waktunya. Ya, sama dengan pertumbuhan rumusnya ini. Ini untuk menghitung nilai uang ya. Nilai uang modal diketahui, contoh soal ada 4 juta ditabung dengan suku bunga majemuk. Nah, ini dia selalu memberitahukan kata-kata suku bunga majemuk 5% per tahun. Nah, ini berarti soal suku bunga majemuk. Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun kita menyimpan 4 juta ini jadi berapa duitnya? Dengan bunga 5%. Ya, ini kita gunakan rumus suku bunga majemuk. Dengan rumus bunga majemuk, MT sama dengan M dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat T. Ya. M-nya kita ketahui 4 juta, I-nya 5%, jadi kita desimalkan jadi 0,05 ya, 5 per 100 ya. 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Kemudian T-nya 4 tahun, ya, berarti 4. Yang ditanya adalah M4 atau bunga modal pada 4 tahun kemudian. Tahun keempat. M4 adalah sesuai rumus M dulu 4 juta dikali dalam kurung 1 plus 1 ditambah desimalnya 0,05, pangkatnya adalah 4 ya. Yang kita selesaikan dalam kurung dulu, 1 tambah 0,05 jadi 1,05. Kemudian 1,05 ini kita pangkatkan 4 menjadi 1,21550625. Kemudian baru kita kalikan 1,2155 ini dengan 4 juta, dapat 4.862.025 rupiah. Ini adalah modal setelah 4 tahun yang kita tabung di bank tersebut dengan suku bunga 5% dengan modal 4 juta. Ya, menjadi 4.482.025 rupiah. Oke, yang terakhir adalah tentang anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah sama. Jadi kita mencicil atau membayar uang yang kita terima atau kita pinjam dengan jumlah yang selalu sama ya tiap tahun. Jangka waktu tertentu tersebut dinamakan periode ya. Di beberapa periode yang kita pinjam mau kita lunasi, itu kita bayarnya nyicilnya tetap. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode ya. Itu secara keuangan. Nilai anuitas A dari suatu pinjaman M dengan suku bunga I% dirumuskan seperti ini ya. A atau anuitas sama dengan M modal dikalikan I persennya, persentase bunganya dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min T. T ini adalah tahunnya atau jangka waktunya ya, periode. Kita lihat modal suatu modal dipinjamkan dengan sistem anuitas. Nah, ini dikatakan anuitas, berarti kita menggunakan rumus anuitas dengan suku bunga 2,5% per periode. Diketahui angsuran kelimanya 300.000 dan bunga pertamanya 56.000. Besar anuitasnya berapa ya? Ya, kita rumus dasarnya memang ini ya, tapi kita tidak bisa gunakan langsung ini, kita akan rubah seperti ini nanti ya. Kenapa? Karena ada angsuran ke berapa yang diketahui. Di sini angsuran kelima yang diketahui ya, A5 ya. Jadi B1 atau bunga pertama ya. Kita ketahui angsuran bunga pertama di sini ya, bunga pertama ketahui 56.000, berarti B1 sama dengan kita tahu bunga itu didapat dari rumus M kali I ya, bunganya ya. M-nya modal, I-nya adalah persennya. Modalnya berapa kita belum tahu. Ini tinggal mencari modal, tinggal kita kalikan aja nanti ya. Ya, tinggal kita bagi bunga dengan persen. Ya, diketahui 56.000 ya. MI-nya 56.000. B1 sama juga MI sama dengan 56.000. Ini jadi kita bisa samakan seperti ini. Kemudian dari soal kita ketahui persentasenya I-nya adalah 2,5% atau kita desimalkan jadi 0,025. Dan waktu yang digunakan ya, di sini kita lihat tadi angsuran kelima terakhir ya. Tidak ada tanda-tanda tahun, tapi kita lihat diketahui angsuran kelimanya 300, berarti kita anggap T-nya adalah 5. Kemudian
angsuran kelima tersebut katanya 300, kita simpulkan A5 ya, A5 angsuran kelima 300.000. Ditanya anuitas A saja ya, kita lambangkan A saja. Kita kalau sudah ada angsuran, kita gunakan rumus yang ini ya, A ke N atau angsuran ke berapa ya, sama dengan anuitas dikurangi bunga ya. Bunga itu kita bisa simpulkan dengan MI, sama seperti ini, M kali I dikali dalam kurung lagi 1 ditambah I pangkat N-1 ya, selalu seperti ini. Kemudian kita masukkan simbol yang diketahui. Angsuran ke berapa tadi kita ketahui adalah angsuran kelima 300.000. Kemudian A-nya anuitas yang kita cari, MI-nya tadi kita sudah tahu dari bunga pertama ada 56.000. 1 tetap, I-nya persentasenya adalah 0,025, dipangkatkan N-nya atau T-nya ini ya, T diambil dari N sama dengan T ya. Waktunya adalah 5 kurang 1 ya, N-nya adalah waktu atau T sama dengan 5 kurang 1 jadi 4. Nah, yang kita selesaikan yang dalam kurung dulu tadi 1,0025 jadi 1,025. Kemudian 1,025 kita pangkatkan jadi 1,10381289062. Kemudian nah ini 300.000 kita bagi dengan ini ya, 1,1 03812896062, didapatkan nilainya 271.785. Jadi 300.000 berubah jadi 271.785 dapat dari 300 ini dibagi ya, dibagi. Karena kan sistemnya ini perkalian. Ya, karena pindah menjadi pembagian. Karena sudah seperti ini, ada 271.785 sama dengan A dikurang 56. 56-nya kita pindahkan karena tadinya sifatnya negatif berubah jadi positif, jadi 271.785 tambahkan 56.000 ya, sama dengan A atau anuitas saja. Jadi anuitas adalah hasil penjumlahan kedua komponen ini menjadi 327.785 ya. Kesimpulannya anuitasnya adalah 327.785.000 rupiah. Baik, inilah materi atau pelajaran yang bisa Bapak sampaikan di sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.